PSG terlalu kuat atau Arsenal sedang ditakdirkan juara? Ini bukan sekedar final Liga Champions. Ini adalah benturan antara dua cerita besar. Di satu sisi, PSG datang sebagai klub yang semakin matang, semakin kejam, dan semakin terbiasa hidup di tekanan Eropa. Di sisi lain, Arsenal datang dengan sesuatu yang lebih berbahaya dari sekedar taktik, momentum, keyakinan, dan rasa lapar untuk menulis sejarah. Pertanyaannya bukan cuma siapa yang lebih bagus di atas kertas. Pertanyaan sebenarnya, siapa yang lebih siap bertahan ketika final mulai menekan mental, kaki mulai berat, dan satu kesalahan bisa mengubah sejarah. Final Liga Champions 2026 mempertemukan PSG dan Arsenal di Budapest. Bagi PSG, ini tentang validasi. Mereka ingin membuktikan bahwa era baru mereka bukan proyek sesaat. Mereka bukan hanya kumpulan bintang. Mereka ingin dilihat sebagai mesin juara Eropa. Bagi Arsenal, ini tentang warisan. Klub sebesar Arsenal belum pernah benar-benar menutup perjalanan Eropa mereka dengan trofi Liga Champions. Jadi final ini bukan hanya pertandingan. Ini adalah kesempatan untuk mengubah cara orang membaca sejarah Arsenal. Dan menariknya, kedua tim datang dengan tekanan yang berbeda. PSG membawa tekanan sebagai tim yang dianggap lebih siap. Arsenal membawa tekanan sebagai tim yang sedang berada di depan pintu sejarah. Kadang dalam final besar, tekanan seperti ini lebih menentukan daripada statistik. PSG berbahaya karena mereka bisa menyerang dari banyak arah. Mereka punya kecepatan, punya teknik, dan punya kemampuan mengubah tempo permainan dalam hitungan detik. Dalam teori sepak bola modern, tim seperti PSG kuat karena mereka tidak hanya menyerang dengan bola, mereka juga menyerang ruang. Artinya begini, saat lawan kehilangan bola, PSG tidak selalu butuh banyak operan. Mereka cukup menemukan ruang kosong, mengirim bola cepat, lalu memaksa bek lawan berlari mundur dalam posisi panik. Itu situasi paling tidak nyaman untuk tim manapun. Jika Arsenal terlalu berani naik, PSG bisa menghukum lewat transisi cepat. Jika Arsenal terlalu dalam bertahan, PSG bisa mengurung dan memaksa mereka membuat kesalahan. Inilah dilema menghadapi PSG. Kalau terlalu terbuka, dihukum. Kalau terlalu pasif, ditekan sampai retak. Tapi Arsenal bukan datang sebagai korban. Arsenal hari ini bukan tim muda yang hanya bermain indah. Mereka sudah berkembang menjadi tim yang lebih dewasa. Mereka bisa menekan. Mereka bisa menguasai bola. Mereka bisa bertahan dalam blok yang rapat. Dan yang paling penting, mereka punya struktur. Struktur itu kata kunci. Dalam sepak bola modern, struktur berarti pemain tahu harus berada di mana ketika menyerang, ketika kehilangan bola, dan ketika lawan mencoba melakukan serangan balik. Arsenal kuat karena mereka tidak hanya mengandalkan inspirasi individu, mereka punya pola. Ketika satu pemain naik, pemain lain menutup ruang. Ketika bola hilang, mereka tidak langsung panik. Mereka mencoba memenangkan bola kembali secepat mungkin. Inilah yang membuat Arsenal berbahaya melawan PSG. Kalau PSG ingin bermain cepat, Arsenal punya kemampuan untuk memutus ritme itu. Kalau PSG ingin membuka ruang, Arsenal bisa memaksa mereka bermain ke area yang kurang berbahaya. Jadi ini bukan cerita sederhana tentang PSG lebih mewah dan Arsenal mengejar mimpi. Ini adalah duel antara daya ledak PSG dan disiplin sistem Arsenal. Final seperti ini jarang ditentukan oleh siapa yang bermain indah sejak menit pertama. Biasanya, final ditentukan oleh momen kecil yang datang tiba-tiba. Satu kesalahan kontrol, satu pemain yang terlambat menutup ruang, satu umpan yang terlihat biasa tapi membuka seluruh pertahanan. Dan di laga PSG melawan Arsenal, momen seperti itu bisa datang dari dua sisi yang sangat berbeda. PSG punya kemampuan membunuh pertandingan dalam transisi cepat. Mereka tidak butuh banyak peluang. Beri mereka ruang beberapa meter saja dan serangan bisa berubah menjadi ancaman besar dalam hitungan detik. Sementara Arsenal punya kekuatan dalam kesabaran. Mereka bisa membuat lawan terus bergerak, terus berpikir, lalu perlahan kehilangan konsentrasi. Inilah pertarungan yang sebenarnya. PSG akan mencari momen kacau. Arsenal akan mencoba menciptakan kontrol. Kalau pertandingan menjadi liar, PSG akan lebih nyaman. Tapi kalau Arsenal mampu membuat tempo berjalan sesuai rencana mereka, PSG bisa dipaksa bermain dalam kesabaran yang tidak mereka sukai. Dan di final Liga Champions, tim yang menang bukan selalu tim yang paling dominan.
Terkadang yang menang adalah tim yang paling siap ketika satu momen besar akhirnya datang. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering dilupakan, mental final. Final Liga Champions bukan pertandingan biasa dengan stadion lebih besar. Final adalah ujian identitas. PSG harus membuktikan bahwa mereka tidak hanya kuat sebelum final, tetapi juga stabil ketika dunia menonton. Arsenal harus membuktikan bahwa mereka tidak hanya sedang menjalani musim hebat, tetapi benar-benar siap menjadi raja Eropa. Disinilah narasinya menjadi menarik. Kalau PSG menang, orang akan berkata, mereka memang terlalu kuat. Tapi kalau Arsenal menang, orang akan berkata, mungkin ini memang sudah jalannya. Karena dalam sepak bola, takdir sering terlihat seperti takdir hanya setelah tim itu berani mengambilnya. Jadi, PSG terlalu kuat atau Arsenal sedang ditakdirkan juara? Jawaban saya, PSG mungkin lebih berbahaya dalam medakan permainan. Tapi Arsenal punya sesuatu yang bisa membuat final berubah arah, struktur, momentum, dan keyakinan kolektif. Final ini bisa ditentukan oleh satu pressing yang berhasil, satu ruang yang terlambat ditutup, atau satu sentuhan kecil di kotak penalti. Sekarang giliran kalian. Menurut kalian, siapa yang akan mengangkat trofi Liga Champions 2026? PSG dengan kekuatan mereka, atau Arsenal dengan sejarah yang sedang menunggu ditulis? Tulis prediksi kalian di kolom komentar.